berapa? Dasarnya ada uang miliaran dasar hukumnya. Kalau misalkan dikasih solusi bakal dipindahkan. Momen kocak ketika Kang Deddy Mulyadi diminta kompensasi miliaran oleh sejumlah, bukan sejumlah, kayaknya suami istri gitu loh, terkait pembongkaran lapak jualan yang memang usahanya itu berdiri di atas tanah negara. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan kompensasi ya 10 juta kalau nggak salah, tapi malah mintanya miliaran. Emang jualan apa gitu loh. Ya memang ini fakta yang bagi sebagian orang memang menyakitkan ya, terutama bagi para pedagang yang memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi dan menghilang atau mengganggu fasilitas umum gitu loh, mengambil hak orang lain di situ teman-teman ya. Tapi di sisi lain orang-orang seperti ini kalau dibiarkan ya nggak tahu diri juga gitu loh ya. Coba kita lihat dulu bagaimana videonya teman-teman ya, silakan. Waduh, bapak-bapak sama ibu-ibu ini ngamuk nih ke KDM nih. Katanya uang 10 juta nggak cukup untuk relokasi. Kalau misalnya miliaran nggak apa-apa, kata si ibunya tuh ya. Terus si bapaknya bilang, ini kok main bongkar-bongkar aja, harusnya ada dasar hukumnya dong. Segala macam gitu. Ngobrol-ngobrol taunya main bongkar aja. Apapun itu, pasti KDM punya dasar hukumnya dan punya sikap untuk menata ulang kotanya gitu ya. Nggak bisa semerawut kayak gini. Misalnya di trotoar ada yang dagang, walaupun punya izin, pemerintah bisa menata ulang itu. Kalau menurut kalian gimana nih? Ini akibat pembiaran, nggak ada langkah tegas di pemerintah sebelumnya ya? Atau sikap Kang Deddy ini sewenang-wenang terhadap rakyat kecil? Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Dasarnya ada uang miliaran dasar hukumnya. Kalau misalkan dikasih solusi bakal dipindahkan. Kan solusinya harus jelas, itu harus jelas dipindah ke mana? Anak omset di sana. Ya. Mana? Mau dibongkar lagi. Mau dipindah ke mana? Di foto biaya lagi. Kami sini bukan ilegal, kami legal. Oke. Itu intinya. Satu, pembongkaran ini kami tidak beritahu, pemberitahuan dan kita nggak pernah Ya. dikasih solusi. Kita nggak baca bulan nggak bergaji. Sedangkan kita di mana? Biarin kayak gini. Salah-salah ternyata pembongkaran. Sebelumnya ada sosialisasi nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita menolak pembongkaran. Pembongkaran di sana. Mereka tidak tahu dasar hukumnya, kita punya dasar. Masyarakat oke nggak tahu, tapi kita berjuang dari 97 di sini. Sampai keluar 2002 ini surat keputusan. Karena saya tanya, nggak jadi gini kalau nggak ada ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak akan difasilitasi. Akan difasilitasi kalau nggak punya ini. Ini Pak Kadin Bambang juga udah tahu. Nanti kata petugas ada di mau ngedatangin dong kok satu-satu mau ditanya mau jualan atau mau dipekerjakan. Tangtongnya kita saya menunggu di depan Pak Deddy. Ini pembongkaran dari siapa? Ini pembongkaran dari mana? Jadi langsung turun. Pak Deddy langsung turun. Kalau dia nggak tahu. Saya karena nanya langsung ke Pak Deddy inisiasinya seperti apa. Mau dibongkar sekarang. Tahunya langsung datang pembongkar naik mobil jadi kita nggak bisa keluhan dari masyarakat nggak bisa didengarin nggak bisa seenaknya. Perintah pembongkaran ini langsung dari Pak Deddy. Pak Deddy yang membongkar. Kita tahu dasar hukumnya apa. Mereka legal atau ilegal? Kita legal. Kita punya surat keputusan, punya SK dari wali kota, misalnya ke gubernur. Maka dia pernah baca setelah menjabat sebagai gubernur. Itu pembongkaran tanpa pemberitahuan. Ini yang kita selesai nggak bukan dalam tapi tolonglah kasih solusinya. Pembongkarnya bagaimana dan aturannya bagaimana. Kalau mau ditempatkan tempatnya di mana? Kan waktu kita pernah rapat juga sama Satpol PP, Satpol Bambang. Kita kan seolah-olah kita kesepakatan kalau emang ini mau relokasi atau Dipindahkan ya? dipindahkan gitu. Harus ada tempatnya dulu. Dibuatkan dulu tempatnya, baru Itu. dipindahkan. Itu yang satu. Dan sekali lagi saya tekankan, PKL Cicadas itu bukan ilegal. Kita legal. Oke. Itu aja yang kami tegaskan. Ya. Kalau misalkan dikasih solusi bakal dipindahkan. Anak omset di sana. Ya. Mau dipindah ke mana? Di foto biaya lagi. Diberi 10 juta embung cenah hayang miliaran. Ari emak abah jualan naon? Jualan intan berlian, jualan emas. Sakit oge KDM mah bager, mere kompensasi dipindahkeun ka tempat anu layak. Belum tentu nu sejen mah nya ngagusur teh mere kompensasi, ditertibkeun, ditata ngerah endah katingalina. Da trotoar mah hak pejalan kaki, bukan hak orang-orang berjualan. Ayeuna mempertanyakeun KDM ngagusur teh dasar hukumna naon? Dapek ngagusur oge pasti boga dasar hukumna atuh. Nah ayeuna emak abah dagang tidinya dasar hukumna naon? Izin ti saha? Ti wali kota.
Coba usut, bener tuh eta wali kota ngijinan pedagang dagang di trotoar. Apalagi ieu pedagang mengklaim cenah geus menang izin ti wali kota, ti gubernur sebelumna. Lamun misalkan bener eta ngijinan berarti wali kotana gubernur sebelumna sengkle. Terus kan eta kamari para pedagang teh nyaksian meureun KDM bobongkar teh kunaon henteu protes na hareupeun KDM. Giliran KDM geus bobongkar kakarak pada protes. Terus aslina aing kaget ngadengena gitunya nolak duit 10 juta hayang miliaran. Terus dipindahkeun oge embung cenah ngomongna teh engke omsetna kumaha rame apa henteu engke jualanna di tempat anyar kokos karari itu geuningan pola pikirna. Terus ngaromongkeun legalitasnya bahwa mararanehna dagang ti dinya teh legal cenanya lain ilegal. Saha nu ngalegalkeun eta jualan di trotoar teh? Lamun misalkan bener eta jualan tidinya legal, sok tuntut atuh pemerintahna. Somasi perkarakeun hukum. Lamun misalkan bener boga legalitas jualan di atas trotoar. Pisi hayang apa rupa bebengetan jojong sarana manusia nu tidak bersyukur tah. Pih, mun hayang nyompal beungeut nada. Eta manusia-manusia miskinnya anu tidak bersyukur. Mun dibongkar kuno sejen cantang tu merek kompensasi jika KDM. Keur mangajedog dina hahalaeun nyecingan trotoar mang puluh-puluh tahun. Kata mah ngarampas hak pejalan kaki, ngarampas hak keindahan kota, jeung ngarampasnya hak toko-toko anu kahalangan ku mararanehna. Lainnya ari bebengetan mararaneh aya ti kamari puluhan tahun ka mana wae nya boga perasaan teu eta toko anu kahalangan ku maneh bisa wae rezekina berkurang sareatna gara-gara sararia ngajedog di harareup ngahalangan sampai ka pejalan kaki bingung ngaliwat kudu ka mana kudu pasedak-sedak jeung mobil jeung motor. Tapi sararia dingin we lepeng asa pang benerna. Giliran ku nagara dibeberes di lempeng sararia rariweuh. Merasa paling terjolimi, merasa paling tersakiti. Sampai ka etanya babangus teh meni sararae nyebutkeun teu butuh duit 10 juta mun miliaran mah erek we. Keur mararaneh anu goreng pamatuknya lain miliaran nu alus masing lalieur saumur-umur tah. Pake nyebutkeun keur zaman RK mah genah kalaka dititah teu diusik. Beda bos jeung bapak aing beda tong disarwakeun RK mah beda. RK mangantir kana kahayang rakyat, trotoar di mana wae bebas dipake ku PKL. Nu penting rakyat anteng, dana hibah we jor-joran. Naon sababna maneh hayang apal? Rakyat dibebenjokeun ngarah manehna anteng korupsi, anteng jalan-jalan ke luar negeri, jeung anteng ngome omok badag. Beda level jeung bapak aing. Mending gerasa ladar lah daripada jadi jelemanya goreng banget, goreng akhlak, jeung goreng milik kerungseb. Ya oke teman-teman, Kang Deddy Mulyadi kan tipe gubernur yang menginginkan estetika rapi, keindahan ya. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi soal pembongkaran lapak yang ada di Bandung, itu kan untuk kemudian agar Bandung sebagai ibu kota itu terlihat sebagai kota-kota yang benar-benar bersih, estetik, rapi gitu loh. Sehingga orang-orang yang memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan dagangnya, yaitu harus dibongkar gitu loh. Dan soal kerugiannya kan nanti ada kompensasi yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi menyebutkan akan diberikan solusi pekerjaan yang lain gitu. Artinya tidak lepas tangan. Coba Kang Deddy Mulyadi ketika membongkar sudah memberikan sejumlah uang, sejumlah solusi, gitu kan baik banget loh. Ketimbang daerah-daerah lain ya, seperti yang di sini di tempat saya, kalau ada pembongkaran seperti itu nggak ada kompensasi apapun tuh, ya. Mereka nggak mendapatkan kompensasi apapun, karena ya pedagang yang berjualan di atas tanah milik negara memang sudah salah gitu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia tidak hanya membongkar gitu, tapi juga memberikan solusi, memberikan kompensasi gitu. Tidak tinggal diam bongkar terus tinggal diam gitu aja gitu. Ini kan sosok pemimpin yang saya rasa tidak menyakiti hati masyarakatnya gitu loh. Mau bagaimanapun pedagang itu ya punya hidup gitu loh. Dan kehidupannya mungkin dari dagang itu gitu loh. Kang Deddy Mulyadi juga pasti paham gitu loh. Tetapi kan masalahnya mereka itu memanfaatkan tanah milik negara gitu loh. Sehingga mereka mengambil hak orang lain atas tanah itu, mengganggu fasilitas orang lain gitu loh, mengganggu orang-orang untuk kemudian bisa jalan di situ. Itu kan maling sebetulnya ya teman-teman. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.